Konsultasi seputar Islam, ngaji kitab akidah, tafsir Al-Quran, fikih, hadits, dan sirah nabawiyah. Abu Yusuf Ubaid Bima Official bersama menebar kebaikan, tauhid, dan sunnah. Dalam hal tersebut, itu kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala beramal kan ingin ganjaran di dunia, itu termasuk syirik. Dan beliau bahkan menjelaskan itu hal yang membatalkan amalan. Membatalkan amalan. Kalau dia berniat, adapun jadi hanya penyemangat saja, dia hanya mengharap pahala dari Allah, cuman dia lakukan juga karena ada janji dari Allah Subhanahu wa taala dari amalan tersebut, ada fatwa dari Syekh Shalih Fauzan, tidak masalah. Cuman kalau niatnya memang sudah begitu, jadi tadi itu jadikan sampingan saja. Dia beramal karena Allah, juga dia beramal karena ada janji dari Allah Subhanahu wa taala, itu karena Allah semuanya. Adapun kalau dia beramal niatnya untuk dapat pahala tapi juga untuk dapat dunia, ini niat awalnya. Ini termasuk hal yang membatalkan amalan. Termasuk hal yang membatalkan amalan. Disebutkan di dalam Al-Quran hal tersebut hal yang tercela. Hal tersebut adalah hal yang tercela. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra, kalau tidak salah ayat 18, 19, 20. Iya. Terkait dengan hal tersebut yang Syekh bawakan, yang beliau inginkan dari ayat itu adalah untuk menjelaskan bahwa perbuatan yang seperti itu termasuk hal yang membatalkan amalan kita. Termasuk hal yang membatalkan amalan kita. Kita bisa baca ayat yang kami sebutkan tadi. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Faman kana yuridul ajilata ajjalna lahu ma nasha'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul ajilah." Siapa yang beramal karena ingin dunia. Jadi dia beramal sedekah supaya lancar rezekinya, silaturahim supaya panjang umurnya. Pokoknya niatnya untuk dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ajjalna lahu fiha ma nasya." Kami akan segerakan untuknya di dunia apa yang kami kehendaki. Setelah itu, "Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura." Kemudian kami jadikan untuknya neraka jahanam yang dia akan masuki dalam keadaan hina. Jadi di dunia diberi apa yang dia niatkan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di akhirat jahanam. Ini disebutkan menunjukkan bahwa siapa yang beramal dengan niat dunia, maka dia akan dapat dunia tapi rugi akhirat. Dengan ayat ini surat Al-Isra ayat 18. Di ayat 19 dijelaskan kebalikannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man aradal akhirah." Siapa yang beramal niatnya cuma akhirat. Wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum maskura. Siapa yang ingin akhirat, tidak ada keinginan lain. Pokoknya dia beramal karena Allah. Dan dia berusaha untuk melakukan hal tersebut dalam keadaan dia beriman, percaya akan janji Allah. Apa kata Allah? Faulaika kana sa'yuhum maskura. Mereka itulah usahanya yang akan disyukuri. Kalau Allah syukuri usaha kita, apapun Allah akan beri kepada kita. Tidak disebutkan balasannya. Ya balasan sesuai dengan yang dijanjikan oleh Allah dalam ayat atau dalam hadis. Yang jelas pasti akan dibalas apa yang kita usahakan. Ini dua ayat bisa kita jadikan ya hal yang mendasar dan pegangan dalam beramal. Jadi ingat surat Al-Isra
ayat 18 dan 19. Boleh kita baca. Itu ayat yang sangat agung terkait dengan niat dalam beramal. Terkait dengan niat dalam beramal. Ini wallahu alam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.